Pada 11 Juli, Ukraina kehilangan sekutu kuat. Pada usia 71 tahun, senator dari Carolina Selatan, Lindsey Graham, meninggal dunia. Meskipun pendapat mungkin terbagi mengenai politik Graham, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah salah satu pendukung terbesar bantuan militer untuk Ukraina sejak perang dengan Rusia dimulai. Graham telah mengunjungi Kiev dan bertemu pejabat Ukraina, termasuk Presiden Zelensky, sehari sebelum wafatnya, serta tetap mendukung negara itu hingga akhir hayat. Walau Senator Graham telah wafat, warisannya akan tetap hidup. Presiden Donald Trump dan anggota parlemen dari kedua kubu ingin mengesahkan paket sanksi yang bisa mengakhiri perang dan menghancurkan Federasi Rusia seperti yang kita kenal. Itulah yang benar-benar diinginkan Lindsey Graham. Lahir di kota kecil sentral di Carolina Selatan pada tahun 1955, Lindsey Graham lulus dari Universitas Carolina Selatan dan sekolah hukumnya sebelum kemudian bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1989, ia menjadi anggota Judge Advocate General Corps atau JAG Corps, yaitu bagian hukum dari Angkatan Udara. Setelah keluar dari Angkatan Udara, ia bergabung dengan Garda Nasional Udara Carolina Selatan pada 1989. Meski tidak pernah dikerahkan atau bertempur, ia tetap berperan penting di militer Amerika Serikat sebagai penasehat dan di bidang hukum. Pada awal 1990-an, ia terjun ke dunia politik. Pertama kali mendapatkan posisi di Dewan Perwakilan Rakyat Carolina Selatan sebelum menjadi senator negara bagiannya pada tahun 2003. Ia memegang posisi itu lebih dari 20 tahun hingga wafat. Dengan sejarah militernya, tak heran Graham dikenal sebagai tokoh paling keras soal perang di Washington saat itu. Berkali-kali ia menganjurkan peran global yang intervensionis bagi Amerika Serikat, peningkatan besar dalam pendanaan militer, dan konfrontasi langsung dengan musuh-musuh Amerika di seluruh dunia. Dia adalah salah satu pendukung paling vokal untuk invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 misalnya, dan juga mendukung intervensi di tempat-tempat seperti Libya, Suriah, dan Iran. Dan ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, tidak butuh waktu lama bagi Graham untuk memperjelas posisinya. Beberapa hari setelah konflik dimulai, Graham jadi sorotan karena tampak menyerukan pembunuhan Presiden Rusia Vladimir Putin lewat tweet 3 Maret. Satu-satunya cara ini berakhir adalah seseorang di Rusia menyingkirkan orang ini. Kamu akan memberikan jasa besar bagi negaramu dan dunia. Pada Mei 2023, Kementerian Dalam Negeri Rusia mengeluarkan surat penangkapan untuk Graham setelah muncul video dirinya bertemu Presiden Zelensky dan menyebut bantuan militer Amerika ke Ukraina sebagai pengeluaran terbaik yang pernah kami lakukan. Dengan gayanya, Graham menanggapi insiden itu dengan sikap menantang, menyatakan bahwa komitmennya pada Ukraina membuat rezim Putin marah dan itu sangat membahagiakannya. Seiring waktu, Graham tetap vokal mendukung bantuan tambahan untuk Ukraina. Dia memberikan suara untuk mendukung paket sanksi, sering ke Kiev dan mendorong kerjasama pertahanan lebih erat antara Washington dan Kiev. Bahkan ketika banyak rekan Partai Republiknya mulai mengubah pendapat mereka tentang perang Rusia-Ukraina dan memilih menentang bantuan tambahan apapun untuk negara tersebut, Graham tetap mempertahankan posisinya hingga akhir. Pada Februari 2025, saat berbagi panggung dengan Zelensky, Senator Carolina Selatan menunjuk ke Presiden Ukraina dan berkata, "Bagaimana Anda mencegah Putin? Kamu persenjatai orang ini habis-habisan karena mereka akan bertarung. Ingatkan aku untuk tidak menginvasi Ukraina, itu tidak akan berakhir baik." Tak lama setelah pernyataan itu, Graham mulai merancang Undang-Undang Sanksi Rusia 2025, usai menggambarkan dirinya sebagai sosok yang sangat notot soal hal-hal yang ia pedulikan. Bersama rekannya dari Partai Demokrat, Senator ARSK Richard Blumenthal, Graham ingin sanksi ARSK terhadap Moskow diperketat karena percaya itu cara efektif memaksa Putin mengakhiri perang. Rancangan Undang-Undang Graham mengusulkan tarif sebesar 500% untuk barang-barang dari negara-negara yang terus membeli sumber daya Rusia, seperti minyak, gas, dan uranium. Aturan ini secara langsung menargetkan Tiongkok dan India yang menyumbang sekitar 70% perdagangan energi Rusia. Idenya sederhana. Dengan menargetkan beberapa negara yang masih terus menginvestasikan uang di Rusia, Graham berharap dapat memojokkan negara-negara tersebut dan memaksa mereka untuk memindahkan bisnis mereka ke tempat lain. Hal ini pada gilirannya akan sangat melumpuhkan ekonomi Rusia yang saat itu sudah mulai menderita akibat banyaknya gelombang sanksi yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan ekonominya yang hancur,
Putin akan semakin sulit untuk terus mengumpulkan dana yang cukup guna mempertahankan perang, dan pada akhirnya mungkin tidak punya pilihan lain selain duduk di meja perundingan dan mengakhiri konflik tersebut. Juni 2025, Graham menyatakan rancangan undang-undangnya didukung puluhan anggota parlemen. Saya punya 84 pengusul bersama untuk rancangan undang-undang sanksi Rusia yang merupakan penghancur ekonomi terhadap Tiongkok, India, dan Rusia atas invasi brutal Rusia ke Ukraina. Graham sering mengatakan rancangan itu kian mendekati pemungutan suara final, tapi tenggat waktu terus mundur karena Presiden Trump lebih memilih cara lain untuk mengakhiri perang, seperti kontak langsung dan negosiasi dengan Putin. Namun pada Januari tahun ini, Graham tampaknya semakin mendekati keberhasilan. Setelah bertemu dengan Trump, sang senator mengklaim bahwa Presiden telah memberikan lampu hijau untuk rancangan undang-undangnya dan hanya tinggal menunggu waktu sampai pemungutan suara akhir dilakukan. Sayangnya, dia tak sempat menyaksikan itu terjadi. Namun tindakan besar terakhirnya di dunia ini tetap dilakukan demi Ukraina. Pada 10 Juli, dia terbang ke Kiev dan mengunjungi fasilitas produksi Skyfall, produsen drone Ukraina pencipta PP-1 Sun, salah satu drone interceptor paling efektif melawan serangan Rusia. Saat berkunjung, Graham melihat beberapa sistem tak berawak dan teknologi baru perusahaan yang masih dikembangkan. Dia memuji perusahaan tersebut, menyebutnya sebagai perusahaan mutakhir dengan kapasitas produksi yang sangat besar yang memproduksi teknologi jauh lebih maju dibandingkan siapapun di dunia. Dan dalam salah satu pernyataan terakhir yang pernah ia berikan, sang senator sekali lagi menyerukan kerjasama lebih lanjut antara Amerika Serikat dan Ukraina. Akan jadi kesalahan besar bagi Amerika jika tak bekerja sama dengan Ukraina soal drone. Mereka mau membantu kita karena kita mendukung Ukraina di masa tergelapnya. Malam berikutnya, hidup Graham berakhir setelah apa yang disebut keluarganya sebagai sakit singkat dan mendadak. Banyak pejabat dan tokoh masyarakat segera menyampaikan bela sungkawa, termasuk Ketua Parlemen Ukraina Ruslan Stefanchuk yang menyampaikan terima kasih tulus atas jasanya untuk Ukraina. Menyebutnya sebagai sahabat setia negara yang memahami dan mendukung perjuangannya di setiap langkah. Presiden Trump juga mengunggah pesan daring menyebut Graham sebagai salah satu orang dan senator terbaik yang pernah ia kenal, serta patriot Amerika sejati yang akan dirindukan. Namun, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan dengan keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk menghormati kepergian Graham, para senator Amerika Serikat secara resmi meluncurkan versi revisi dari rancangan undang-undang sanksi Rusia milik mendiang senator tersebut. Meskipun beberapa perubahan telah dilakukan pada rancangan undang-undang asli yang diperkenalkan Graham dan Blumenthal lebih dari setahun yang lalu, dokumen setebal lebih dari 60 halaman ini tetap merupakan kabar sangat buruk bagi Rusia. Dan yang lebih lagi, para pembuat undang-undang sangat ingin mempercepat pengesahannya menjadi undang-undang, dengan banyak yang menyatakan keyakinan bahwa rancangan ini bisa maju sebelum Kongres memulai masa reses bulan Agustus. Mencapai titik ini butuh waktu lama, dengan negosiasi berbulan-bulan antara pembuat undang-undang kedua partai dan Gedung Putih. Namun sekarang, ketika rancangan undang-undang sanksi tinggal selangkah lagi menjadi resmi, Rusia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang bisa membuat ekonominya yang sedang terpuruk jatuh ke jurang yang lebih dalam. Sebelum kami menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi dan dampak besar yang mungkin ditimbulkan oleh rancangan undang-undang ini, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya setiap minggu. Rancangan undang-undang ini bertujuan menekan Moskow dengan mengambil pendapatan yang mereka gunakan untuk mendanai perangnya yang sedang berlangsung melawan Ukraina. Konflik yang semula diklaim beberapa pejabat Kremlin akan selesai dalam hitungan minggu atau hari, kini telah berlangsung lebih dari 4,5 tahun dan menjadi salah satu operasi militer termahal dalam sejarah modern. Rusia telah menggelontorkan triliunan dolar ke dalam militernya selama waktu itu, menghabiskan sejumlah besar uang untuk pengadaan, produksi, perekrutan, dan lain-lain. Rusia telah kehilangan lebih dari 1 juta korban dan banyak peralatan militer seperti tank mahal, sistem pertahanan udara, dan kapal. Rusia juga harus menahan serangan drone dan rudal yang semakin menghancurkan terhadap infrastruktur energinya, dengan banyak kilang minyak di seluruh wilayah Rusia yang luas dibakar dalam beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan ini secara keseluruhan telah menjerumuskan negara itu ke dalam krisis. Namun, perang masih terus berlangsung, yang berarti tugas Ukraina dan sekutunya belum selesai. Disinilah RUU ini mulai berperan. Jika disahkan, yang sangat mungkin karena dukungan besar Senator Partai Republik dan Demokrat terhadap RUU ini.
Rancangan undang-undang ini akan memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap sejumlah pemimpin politik dan militer Rusia, termasuk Vladimir Putin sendiri, serta berbagai perusahaan milik negara, para oligark, dan elit. Putin tampaknya tak terlalu peduli sanksi pribadi karena ia tetap hidup mewah dengan rumah seperti istana dan jet pribadi. Namun hal ini menjadi penting saat sanksi dijatuhkan pada orang terdekatnya seperti para oligark, pebisnis dan individu kaya yang kini sering asetnya dibekukan dan kebebasannya dicabut oleh Barat. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang sama ini telah mendukung perang Putin. Bahkan ketika sudah jelas bahwa konflik ini akan berlangsung jauh lebih lama dari yang direncanakan dan memakan biaya jauh lebih besar, baik dari segi uang, tenaga kerja, maupun perlengkapan daripada yang pernah dibayangkan siapapun, Putin tetap menikmati lingkaran dukungan yang kuat. Namun seiring gelombang demi gelombang sanksi menghantam lingkaran itu, retakan mulai terlihat jelas dengan para peneliti independen mendeteksi perpecahan yang semakin dalam di antara elit Rusia, dengan beberapa di antaranya mulai menekan Putin untuk menerima bahwa perang telah mencapai jalan buntu dan mengambil langkah-langkah untuk mengakhirinya. Lebih banyak hukuman finansial yang menargetkan individu dan entitas yang sama ini pasti akan semakin memanaskan gejolak politik yang dengan cepat menyebar di lorong-lorong Kremlin saat ini. Namun, dampak dari RUU ini tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Ini baru permulaan, karena undang-undang sanksi juga akan memberlakukan serangkaian hukuman tambahan terhadap proyek energi Rusia, lembaga keuangan, dan mungkin yang paling penting, armada bayangan yang disebut-sebut itu, yaitu jaringan rahasia kapal tanker dan kapal kargo yang digunakan Rusia untuk terus mengekspor minyak, bahan bakar, dan peralatan militer ke seluruh perairan dunia. Armada bayangan telah terbukti menjadi cara yang cukup efektif bagi Moskwa untuk mengakali paket sanksi yang sudah ada dan terus mendatangkan pendapatan bagi negara itu. Mereka memakai berbagai taktik penipuan seperti membeli kapal dan memindahkannya lewat jaringan perusahaan cangkang anonim. Mendaftarkan kapal di negara dengan pengawasan maritim longgar, serta rutin mengganti nama dan detail registrasi agar jejak administrasi sulit dilacak. Namun, dunia mulai menyadari taktik Moskow dan mengembangkan cara lebih cerdas dan efisien untuk mengidentifikasi, melacak, serta memberi sanksi pada kapal bayangan ini. Sanksi tambahan yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini akan membuat armada bayangan semakin sulit untuk beroperasi, sehingga semakin mengurangi jumlah sumber daya yang dapat dijual Rusia dan jumlah uang yang bisa mereka peroleh melalui cara ilegal ini. Namun sebagian besar rancangan undang-undang ini tidak fokus pada Rusia, melainkan pada negara yang masih berbisnis dengan Rusia. Menurut Senator Graham, ini selalu jadi kunci utama. Jika IREKES bisa mencegah negara-negara seperti Tiongkok dan India berurusan dengan Rusia, pendapatan utama Rusia akan cepat mengering. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Graham awalnya ingin melihat tarif 500% dikenakan pada negara-negara ini. Namun, langkah ekstrim seperti itu selalu kecil kemungkinannya untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres. Karena itu, rancangan undang-undang telah diubah dengan tarif diturunkan menjadi 100%, yang lebih masuk akal namun tetap kuat. Tarif ini berlaku bagi 5 negara utama pembeli minyak mentah dan gas alam Rusia. Sementara itu, negara-negara lain yang membeli dalam jumlah lebih kecil kemungkinan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian, asalkan mereka dapat menunjukkan bahwa mereka mengambil langkah signifikan untuk mengurangi impor tersebut. Tiongkok dan India adalah pembeli terbesar dan diperkirakan sangat terdampak oleh RUU ini. Ini bisa memicu gesekan dagang besar antara kedua negara dan Amerika Serikat yang tak disukai Beijing maupun New Delhi. Akhirnya, kedua negara kemungkinan akan menyerah di bawah tekanan. Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor terbesar India. Meski hubungan politik Tiongkok dan Amerika Serikat tegang, keduanya tetap bertukar ratusan miliar dolar barang dan jasa tiap tahun. Tidak satu pun dari negara-negara ini ingin melihat hubungan dagang mereka dengan Amerika memburuk ke tingkat yang tidak dapat dipertahankan. Jadi mereka mungkin dengan cepat memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk meninggalkan pasar Rusia dan mencari opsi alternatif dalam hal minyak dan gas. Dan jika itu terjadi, Rusia akan tiba-tiba menghadapi prospek menakutkan kehilangan 2 dari investor terbesarnya. 2 dari pilar terkuat yang menopang ekonominya yang goyah bisa hilang dalam semalam. Dampaknya akan sangat besar dan angka-angkanya membuktikan hal itu. Sebagai contoh, pada bulan Mei tahun ini, Tiongkok menyumbang 38% dari pendapatan ekspor Rusia dengan investasi sekitar 8 miliar dolar dalam minyak mentah, gas pipa, batu bara, LNG, dan produk minyak lainnya.
Pada bulan Juni, impor minyak mentah Rusia oleh India mencapai rekor tertinggi, naik 34% dibandingkan bulan sebelumnya ketika New Delhi menghabiskan sekitar 6,3 miliar dolar untuk bahan bakar fosil Rusia, termasuk sekitar 5,15 miliar dolar untuk minyak mentah. Jika kedua negara ini berhenti membeli energi Rusia atau bahkan mengurangi investasi mereka secara signifikan, miliaran dolar tak lagi mengalir ke ekonomi Kremlin. Dan dengan pengeluaran perang Putin yang meningkat drastis di luar kendali, serta biaya yang melonjak di semua lini, dampak seperti itu bisa menjadi sinyal hukuman mati bagi mesin perang Rusia. Menurut staf Senat kepada CNN, sebagian besar pendapatan Rusia yang digunakan untuk perang agresinya di Ukraina berasal dari ekspor minyak dan gas, sehingga rancangan undang-undang ini difokuskan pada sektor ekonomi tersebut. Inilah bagian terbaiknya, sanksi akan segera diberlakukan. Sanksi tersebut tidak akan bergantung pada pembicaraan damai atau dikaitkan dengan variabel lain apapun. Tidak akan ada cara bagi Putin untuk mengelak dari dilema ini. Menurut rincian yang diuraikan dalam rancangan undang-undang itu sendiri, sanksi harus diberlakukan terhadap Putin, sektor energinya, institusi keuangannya, dan armada bayangannya dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui. Yang tersisa hanyalah melakukan pemungutan suara atas hal itu. Untuk saat ini, belum jelas kapan tepatnya hal itu akan terjadi, tetapi perwakilan Senat telah menyatakan antusiasme dan keyakinan untuk segera melakukan pemungutan suara secepat mungkin. Senator Blumenthal mengatakan hal itu bisa disahkan sebelum Agustus. Blumenthal menambahkan bahwa pemimpin mayoritas Senat John Thune telah menyatakan bahwa dia siap untuk melanjutkan ketika dia sudah mendapatkan suara yang cukup, dan saya pikir kita sudah memiliki suara tersebut. Para senator dari kedua kubu menyebut undang-undang ini sebagai penghormatan layak untuk Lindsey Graham yang sangat antusias melihat RUU-nya menjadi undang-undang di saat-saat terakhir sebelum kematiannya. Blumenthal misalnya mengatakan dia berbicara dengan Graham pada hari kematiannya dan belum pernah mendengar Graham begitu gembira setelah mendapat kabar bahwa Gedung Putih akan mendukung RUU sanksi kami usai negosiasi bipartisan yang sulit. Senator Katie Britt menggemakan pernyataan Blumenthal dan menyebut Graham mengatakan ini akan jadi hal paling berdampak dalam karir panjangnya. Sayangnya bagi mendiang Senator Carolina Selatan itu, dia tidak akan sempat melihat hal itu terjadi. Tetapi tidak ada cara yang lebih baik bagi rekan-rekannya yang masih hidup untuk menghormati warisannya dan memberi penutup yang menentukan bagi pertarungan politik pribadinya melawan Rusia selain akhirnya menyetujui RUU miliknya. Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang berupaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Tonton video ini untuk melihat bagaimana dua negara terkemuka di Eropa, Jerman dan Prancis, telah bergabung untuk meluncurkan salah satu paket dukungan terbesar yang pernah ada di dunia. Untuk tahu bagaimana sekutu dan penasihat Putin mulai berbalik melawannya, tonton video ini. Untuk berita, wawasan, dan analisis terbaru tentang perang ini dan perang lain di seluruh dunia, berlangganan The Military Show hari ini. Terima kasih telah menonton.